warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahidan Putri Sari dengan NIM 2560103. Pada video kali ini, saya akan membahas isi rangkuman tentang materi permintaan dan penawaran. Pertama, kita akan membahas mengenai permintaan, yang dimana permintaan merupakan suatu keinginan untuk dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu, yang artinya bukan hanya sekedar ingin memiliki barang, tapi konsumen juga mau dan mampu membelinya. Contoh, banyak orang yang ingin membeli motor, tetapi jika tidak punya uang, maka itu belum disebut permintaan. Sebaliknya, jika seseorang ingin membeli motor dan memiliki uang untuk membayar pada harga yang berlaku, maka itu disebut permintaan. Selanjutnya, hukum permintaan, yang artinya jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka harga barang yang diminta akan naik. Contoh, saya seorang pembeli, melihat harga gula turun, maka saya akan membeli gula akan lebih banyak. Tetapi, jika harga gula naik, saya akan membeli lebih sedikit. Mengapa hal itu terjadi? Ada 3 alasan yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, efek pendapatan. Efek pendapatan adalah suatu harga barang yang mempengaruhi daya beli konsumen. Jadi, ketika harga turun, uang akan terasa lebih banyak, maka kita akan membeli lebih banyak barang. Akan tetapi, jika harga naik, maka daya beli akan menurun, sehingga pembelian berkurang. Yang kedua, efek substitusi. Efek substitusi adalah suatu keadaan konsumen mengganti barang yang harganya naik dan mengganti barang yang harganya lebih murah, tetapi tetap memiliki fungsi yang sama. Jika harga turun, maka konsumen cenderung lebih memilih itu dibandingkan barang pengganti lainnya. Yang ketiga, utilitas marginal menurun, yaitu suatu keadaan ketika semakin banyak seseorang mengkonsumsi barang yang sama, maka tambahan kepuasan yang dirasakan dari setiap tambahan barang akan semakin kecil. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, pendapatan konsumen. Kedua, harga barang substitusi. Ketiga, harga barang komplementer atau barang pelengkap. Keempat, selera dan preferensi. 5, ekspektasi harga. Jadi, semakin banyak faktor-faktor yang mendukung, maka permintaan akan meningkat. Akan tetapi, jika faktor-faktor tersebut tidak mendukung, maka permintaan akan menurun. Penawaran yaitu jumlah barang yang mampu dijual oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Yang artinya, jika harga barang naik, produsen cenderung menjual lebih banyak karena keuntungan meningkat. Contoh, saat harga cabai naik sebesar 80.000 per kilogram, petani akan berusaha meningkatkan panen dan menjual lebih banyak cabai. Namun, pada saat harga turun menjadi 20.000 per kilogram, sebagian petani mengurangi penjualannya karena keuntungan kecil. Pertama, biaya produksi, yaitu jika bahan baku naik, maka penawaran akan menurun. Kedua, teknologi. Dengan adanya mesin modern, pembuatan produksi akan lebih cepat dan murah, sehingga penawaran meningkat. Yang ketiga, jumlah produsen. Jadi, semakin banyak penjual, maka semakin besar penawaran di pasar. Keempat, kebijakan pemerintah. Pajak tinggi dapat menurunkan penawaran, sedangkan subsidi bisa meningkatkan penawaran. Yang kelima, faktor cuaca dan alam. Jadi, ketika cuaca buruk, dapat menurunkan hasil panen menurun, dan penawaran semakin berkurang. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hal tersebut adalah titik temu antara permintaan dan penawaran, di mana tidak ada kecenderungan perubahan harga.